Oke, sebelum kita menggunakan infrared thermograph ini untuk melakukan pengecekan suhu pada komponen-komponen panel, kita pastikan dulu beberapa settingan yang harus kita pastikan bahwa itu benar. Jadi nanti setelah gambar ini diambil, ketika dimasukkan ke aplikasi software, kita bisa convert datanya langsung ke dalam bentuk laporan jadi. Oke, pertama ikuti tutorial berikut. Pada measurement dipastikan emissivity-nya nilainya 0,95. Tidak boleh berubah dari ini, karena jika berubah dari ini nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian yang perlu dipastikan lagi, pada setting, terus file format, image format ini harus dalam format IS2, jadi tidak boleh dalam format JPEG dan BMP, karena jika dalam format JPEG misalnya, nanti gambar yang terrecord hanya gambar biasa, bukan gambar infrared. Kemudian masih di setting, yang perlu dipastikan berikutnya adalah image storage. Jadi penyimpanannya harus pada SD card atau external memory, jangan di internal memory. Karena jika di internal memory kita membutuhkan laptop atau PC yang menggunakan Windows 10 untuk bisa mengambil data dari dalam alat ini. Demikian settingan yang harus dipastikan. Selamat mencoba, semoga sukses. Oke, selamat siang teman-teman. Ini kita mau sedikit share cara menggunakan alat infrared thermograph yang akan kita gunakan untuk mengecek panel di gedung yang sedang kita operasionalkan dalam 1 tahun 1 kali pengecekan. Berikut cara tutorialnya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita harus mengidentifikasi panel. Jadi panel ini harus diberi nama seperti ini. Jika tidak ada namanya, harus kita beri nama seperti ini. Misal ini panel MDB gedung KFKK di KCU Pemuda Semarang. Nah, panel ini harus kita foto tetap dengan thermograph. Foto, Mas. Nah, tujuan dari identifikasi ini adalah untuk membatasi penyimpanan di memory card-nya, karena di alat infrared thermograph ini menyimpannya seperti dengan penyimpanan di HP. Jadi nanti dia akan ketumpuk-ketumpuk agar tidak salah identifikasi panel dengan gedung lain. Oke, tahap kedua, kita harus foto panel secara tampak keseluruhan. Seperti ini kurang lebih nanti hasilnya. Lah, di situ akan terlihat titik-titik mana yang panas melebihi dari standar. Tertanda di layarnya terlihat seperti warnanya orange, merah atau kuning seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita pusatkan ke titik yang panas ini dengan jarak kurang lebih 30 sampai paling dekat 20 cm dari titik tersebut. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Contoh ini pengambilan di kabel power incoming dari komponen LBS dengan fase S. Nah, terlihat suhunya 37 atau 39 derajat. Cari titik terpanasnya, kemudian tembak. Nah, jika sudah tertembak seperti ini, sudah tersimpan, terus kita pencet tombol save agar hasil dari tembakan foto kita ini tersimpan di memory card-nya. Begitu seterusnya. Oke, setelah tahap yang tadi, kita cari di titik-titik lain. Contoh ini ada lagi terdeteksi panas di koneksi outgoing dari komponen LBS di sisi PLN. Sama dengan titik di titik S.
Nah, oke, setelah ditembak kemudian kita save. Oke, terus lanjut. Nah, ini adalah salah satu kabel sambungan. Jadi realnya penampakannya seperti ini. Begitu kita tembak, dia terlihat sangat merah seperti ini. Ini menandakan bahwa kualitas sambungan tersebut kurang bagus. Nah, coba ini harus kita ambil datanya. Oke, sudah. Nah, terus kita cari di komponen-komponen lain. Jika tidak terlalu terlihat merah atau kuning secara signifikan, tidak perlu kita ambil gambarnya karena nanti akan terlalu penuh memorinya. Kita ambil yang signifikan saja. Contoh ini ada MCCB Q 2.0, dia panas di fase T. Nah, ini kita harus ambil gambarnya. Oke, jika sudah melakukan tahap yang kedua dan ketiga tadi, selanjutnya yang kita butuhkan adalah pengukuran suhu di sekitar panel, suhu ruangan di sekitar panel. Kita bisa melakukan random check melalui tembakan dari termograf ini sendiri di 2 atau 3 titik untuk menentukan suhu ruangan di sekitar panel. Contoh di sini, nah ini adalah suhu ruangannya sekitar 26 derajat. Di titik sana, coba kita di titik lain. Di titik lain dengan suhu 25,0. Berarti kurang lebih suhu di sekitar area panel ini adalah 25,5 derajat Celcius. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Tadi setelah dilakukan pengambilan foto pada panel, sekarang adalah pencatatan pada kertas kerja yang sudah ditentukan oleh pihak dari DPI dan BCA. Oke, jadi pada intinya kertas kerja ini tabelnya berbentuk seperti ini. Lokasi panel, keterangan itu suhunya yang ditembak tadi berapa. Terus kategori hasil pemeriksaan itu masuk ke normal, observasi, minor atau mayor. Untuk normal dan observasi itu masih bisa kita jadwalkan untuk perbaikannya kapan, sambil berkoordinasi dengan cabang setempat. Tapi jika ditemukan minor atau mayor, kita harus perbaiki atau melakukan penggantian komponen yang bersuhu dengan kategori minor atau mayor itu sesegera mungkin. Kalau bisa dilakukan pada saat itu juga atau hari itu juga. Begitu. Oke, kita lanjut untuk penulisannya. Tadi ini foto yang sudah kita ambil di panel gedung KFKK KCU Pemuda Semarang. Nah, ini yang pertama adalah kabel outgoing dari komponen LBS fase S. Jadi di lokasi panel dituliskan panel KFKK KCU Pemuda. KCU Pemuda. Nah, kemudian di bawah tulisan panel KFKK KCU Pemuda ini adalah suhu ruangan. Suhu ruangan tadi kita sudah random check di 2 titik. Suhu ruangan di sekitar panel adalah 25,5 derajat Celcius. Oke, kemudian keterangannya adalah nomor 1, kabel outgoing LBS fase S dengan suhu 37,9 derajat Celcius. Nah, kemudian tahap berikutnya kita harus menentukan kategori dari hasil pemeriksaan. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya dengan suhu yang kita tembak pada komponen dikurangi dengan suhu ruangan. Jadi 37,9 dikurangi 25,5
itu hasilnya 12,4 derajat Celcius. Jika hasilnya 12,4 derajat Celcius, maka masuk ke kategori mana? Kategori observasi. Itu cukup kita centang di situ saja. Begitu juga seterusnya. Jika tadi kita mengambil ada gambar jumlahnya sekitar 1, 2, 3, sekitar 4 foto, maka yang tertulis di form ini juga harus ada 4 titik. Jadi harus sesuai. Jika pengambilan gambar 4 titik, maka yang tertulis juga 4 titik. Agar nanti memudahkan tim dalam membuat laporannya di dalam software Vlog-nya sendiri. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung kontak ke QC Kanwil 2, ini orangnya. Nah, senyumnya itu loh. Oke, ini adalah salah satu cara yang kita gunakan untuk memindahkan data dari alat infrared termograf ke PC agar kita bisa membuat laporannya. Pertama, kita membutuhkan alat ini, card reader. Jadi eksternal memori yang ada di alatnya infrared termograf, tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini. Ini kita cabut, kita pindahkan ke card reader. Kemudian seperti biasa kita buka memorinya. Nah, di sini akan ada folder DCIM. Nah, ini adalah file-file yang sudah kita ambil dari dalam kamera. Jadi misalkan tadi kita melakukan pengambilan 4 foto, maka dari itu yang akan tersimpan juga 4 foto dengan format IS2 seperti ini. Ini tidak akan bisa dibuka seperti biasa, seperti gambar JPEG. Jadi filenya tidak akan support. Ini harus kita buka dengan aplikasi, namanya aplikasinya Smart View seperti ini. Nanti install aplikasi dan setting aplikasinya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, dilanjutkan nanti ya. Oke, ketemu lagi guys. Kita lanjutkan ke video berikutnya, masih seputar tutorial cara menggunakan infrared termograf beserta kelengkapannya. Kali ini saya akan coba menjelaskan cara menggunakan software Smart View agar kita bisa membuat laporan hasil infrared termograf pada panel di gedung kita dengan cepat dan rapi. Softwarenya jangan lupa diinstal dulu. Nanti masternya akan ada di flash disk di setiap alat yang kita kirimkan ke area Kanwil 2 dan sekitarnya. Ini Smart View kita buka dulu. Oke, tampilannya seperti ini. Terus ini dia minta install lagi, tapi ini kita no aja. Oke, terus tadi kan saya udah jelaskan di awal bahwa cara untuk pemindahan file hasil foto dari alat ke PC. Jika filenya sudah disimpan, kita langsung bisa open lewat sini seperti ini. Nah, tadi filenya saya di panel KCU Pemuda saya coba ambil contoh 4 foto. Nah, terus ini kita coba open lewat software. Kita tunggu sebentar, proses loading lah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian biar rapi, tidak bertumpuk-tumpuk seperti ini, kita ke view. Salah, kita ke window, terus kita tile seperti ini. Nah, nanti akan tampilannya urut seperti ini sesuai dengan urutan nama filenya. Kemudian bagaimana cara pembuatan laporannya?
Cara pembuatan laporannya cukup seperti ini. Report, wizard akan muncul seperti ini. Kemudian next lagi. Nah, di sini yang perlu kita isi. Jadi pertama, judul laporannya adalah laporan pemeriksaan thermal imager. Kemudian subjudulnya ini adalah nama panel. Jadi misalkan kemarin saya itu ngisi di panel KFKK Pemuda. Panel KFKK, company name-nya ini nama perusahaan kita, PT Dana Purna Investama. Alamat ini alamat kantor branch kita di Semarang. Kemudian client name-nya ini adalah Bank BCA Gedung KFKK KCU Pemuda. KCU Pemuda. Terus di sini alamatnya, alamat gedung KFKK tersebut. Company logo bisa kita masukkan. Ini bisa kita masukkan di sini. Nah, ini tinggal kita pilih. Terus lambangnya bisa kita ambil lewat Google. Jika ini sudah, kita ke layout. Nah, layout ini perlu diperhatikan apa aja yang dicentang dan yang enggak. Jadi tolong dipastikan sama seperti ini. Oke, dipastikan sama seperti ini agar nanti seluruh Kanwil 2 laporannya bentuk jadinya akan sama. Oke, jika itu semua sudah, terus kita finish. Nah, dia akan convert dari software langsung ke laporan jadi. Kita tunggu sebentar. Langsung dalam bentuk Microsoft Word. Nah, laporan jadinya akan seperti ini. Ini tadi lambang DPI, ya kan? Karena yang melakukan adalah kita dari PT DPI. Kemudian ini adalah judulnya, laporan pemeriksaan thermal imager. Terus nama panelnya akan tertera di sini. Ini nama klien kita, Bank BCA. Ini nama gedungnya. Sudah lengkap seperti ini dan rapi. Kemudian ada daftar isinya. Daftar isi juga akan sesuai dengan hasil foto kita. Ini dibuat per panel. Jadi misalkan ini kan satu panel, nomor filenya 578 sampai 581. Ini dibuat per panel aja laporannya biar ringkas. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah hasil foto thermal infrarednya. Di sebelah kanan ini adalah hasil foto realnya. Karena alat ini dia memiliki dua kamera, jadi sekali kita capture, dua kamera tersebut akan aktif secara bersamaan. Di sini keterangannya bisa kita lihat. Ini sesuai dengan apa yang dicentang tadi di awal kita masuk ke software. Kemudian ini adalah suhu yang ditembak, 37,8. Jadi suhu ini 37,8. Seperti ini. Jika ada 4, dia akan ada 4 laporan seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kontak kami ke Brand Semarang, QC Kanwil 2 atas nama Guru Wibisono dan Mas Sutantio. Wassalam.